Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah kita bisa diberikan kesehatan walafiat, dijauhkan dari yang namanya wabah virus corona. Ala hadiniyah wa ala qulniyatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pelajaran tentang Al-Quran hadis, ya. Sudah kita ketahui maksudnya Al-Quran hadis. Pada minggu kemarin kita tentang masih pembahasan tentang hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqah jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Dari pas di kelas waktu itu kita sudah membahas tentang sedekah jariyah. Nah, kebetulan ke minggu kemarin kita sudah ngebahas tentang yaitu ilmu yang tafawbih, ilmu yang bermanfaat dengannya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita melanjutkan yang ketiga, yaitu tentang anak yang soleh. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang berperilakunya sesuai dengan ajaran agama. Di sini dijelaskan di bukunya tuh, buku paket. Jadi anak yang soleh adalah berperilakunya sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan tuturan Nabi Muhammad SAW, perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi anak yang soleh itu dia berperilaku seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak sekali ya anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Maksudnya hadis tersebut ada diceritakan suatu hari pernah ada seorang soleh. Dalam kitab tuh ada dijelaskan, kitab salaf, bahwasanya ada anak soleh, seorang alim pada zaman itu. Beliau menceritakan bahwasannya pernah suatu hari beliau ini bermimpi bahwasannya setiap hari itu dia bermimpi orang yang sudah pada meninggal. Dia bermimpi pada saat itu orang itu berebut, yang udah meninggal itu berebut pahala. Nah, berebut pahala. Di satu sisi, di paling pojok ada seorang ibu, ada seorang perempuan yang hanya diam santai, duduk santai.
oh ternyata bahwasannya apa? Oh ternyata ditanyalah oleh anak seorang alim tersebut, ya, orang alim tersebut, wahai engkau, kenapa engkau tidak berebut seperti yang lainnya? Bahwasannya apa kata seorang perempuan tersebut? Iya, kenapa saya tidak berebut? Karena saya sudah mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan aku setiap harinya. Mana engkau di mana? Anak aku ada di pasar sambil berdagang. Sambil berdagang, terus nggak jauh dari membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini pahalanya dikirim kepada aku. Nah, disitulah bahwasanya seorang alim tersebut akhirnya apa? Terbangun. Akhirnya dilihat ternyata emang benar ada seorang laki-laki, seorang anak yang selalu ketika dia berdagang lagi sepi, dia baca Al-Quran. Pahalanya dikirim kepada ibundanya. Subhanallah. Sinilah bagi kita yang sudah orang tuanya meninggal atau orang tua yang masih hidup, yuk mari kita beramal soleh, kita beramal soleh dengan membaca Al-Quran ataupun apapun itu, pahalanya kita kirim kepada kedua orang tua kita. Pak, kita mendoakan orang tua yang masih hidup gimana? Ya bagus ya, nggak apa-apa ya, nggak bermasalah ya. Kedua orang tua didoakan, pahalanya kasih, itu bagus ya. Lebih-lebih masih hidup ya kan, kita bisa minta ridhonya ya, kita bisa minta doanya, karena dikatakan doaul walidain kadoan nabi li ummati. Doanya seorang orang tua itu seperti doanya nabi pada umatnya. Jadi nggak ada kata hijab ya, nggak ada penghalang, pasti terkabul. Makanya kita kalau mau keluar rumah, seorang orang tua tidak mengizinkan, jangan keluar ya, bahaya ya, bahaya. Kita mau keluar nih, mau main misal ya kan, mau main ke rumah sepulan, orang tua tidak mengizinkan ya, orang tua tidak mengizinkan, maka dengan hal itulah ya, jangan sampai kita memaksa untuk keluar juga atau untuk bermain juga. Kenapa? Akan datang mara bahaya nanti ya, lebih-lebih ibu, karena ibu dahsyat ya, karena ibu udah dahsyat ya. Seperti halnya apa yang diceritakan ya Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, imam besar Ahlussunnah wal Jamaah di kota suci Mekah pada abad 21, yang baru meninggal tahun 2004 kemarin ya, nggak lama ya, tahun 2004 kemarin. Itu beliau seorang alim ya, keilmuannya, kewaliannya udah diketahui. Akan tapi ketika beliau ingin pergi ke Malaysia ya, ini diceritakan, saya dapat kisah ini langsung dari murid beliau, yaitu guru saya ya, guru saya. Jadi beliau ingin pergi ke Malaysia untuk apa? Bukan untuk main-main ya, bukan untuk main-main, tapi untuk berdakwah di Malaysia. Tapi apa? Ketika izin kepada ibundahnya tidak mengizinkan ya, ibundanya tidak mengizinkan, suruh jangan berangkat. Subhanallah. Padahal apa? Untuk dakwah ya. Tapi kalau kita pasti maksa. Enggak, ini kan untuk dakwah bukan jalan-jalan ya. Ini untuk dakwah bukan jalan-jalan.
Tapi apa? Dengan kepatuhan beliau kepada kedua orang tua, khusus ibu, ya kan? Subhanallah, beliau tidak berangkat, dan ketika melihat berita di televisi, beliau mendengar bahwasannya ada pesawat jatuh dengan nomor sekian pada penerbangan pukul sekian. Subhanallah, itu pesawat menuju ke Malaysia. Itu aturan pesawat yang akan dinaiki Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Tetapi dengan berkah beliau, dengan kepatuhan beliau kepada kedua orang tua, beliau patuh, ya, dengan ibundahnya tidak berangkat, maka beliau keterselamatan, ya. Karena hal itulah kita jangan sampai, ya, jangan sampai ngawat kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena di sini jelaskan An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa saqtullahu fi saqtil walidain. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW telah berkata, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua, ya. Kalau orang tua ridho, pasti Allah pun ridho, ya. Wastuqtullahu fi suqtil walidain, dan murkanya Allah pada murka orang tua. Banyak sekali tentang walidain ini, banyak, birrul walidain ini banyak, ya. Banyak hadis-hadisnya, terutama hadis tentang bahwasannya ada seorang datang dari kota Yaman menuju kota Madinah untuk apa? Untuk perang pada waktu itu, ya. Pada waktu itu dia ini ingin ikut perang bersama Rasulullah SAW, dan tapi Rasul tidak mengizinkannya. Kenapa? Ya. Beliau datang dari kota Yaman jauh-jauh, capek, ya. Yaman jauh ke Madinah, ya. Misal apa? Dari Jawa Tengah ke Jakarta, datang jauh-jauh mau perang, ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tapi apa ditanya oleh Rasulullah? Hayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Qala irji fafihi ma fajahid. Lihat, bayangkan, udah datang jauh-jauh dari Yaman untuk ikut perang bersama Rasulullah, pasukan Rasulullah, kan, tapi di situ, ya, dengan keberkahan kita kepada kedua orang tua, situlah Rasulullah SAW menyuruh orang Yaman tersebut, irji, pulanglah engkau, fafihi ma fajahid, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka dengan kedua orang tuamu itu, maka itu adalah sama saja kita lagi berjihad. Kayak orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dia meninggal dunia, maka dia mati syahid, ya. Dengan dalil hadis tersebut, ya. Banyak sekali pembahasan hadis tentang yang namanya tentang birrul walidain, banyak sekali, ya. Terutama kita, jika kita punya kedua orang tua yang masih hidup, yuk mari kita berminta maaf pada kedua orang tua, khusus ibu, yang sampai kita menyakitinya, ya. Sudah banyak kisah-kisah yang mana di Indonesia maling kundang, ya kan, di Arab apa, Ikrimah, ya, Alqamah, sahabat Nabi,
yang mana yang kita ketahui ya kan, Alqamah yang melunjak pada ibunya, ya, dia nurut dengan istrinya, kan tapi ibunya ditelantarkan. Paling Kundang sama juga begitu, ya. Jadi semuanya itu ada hikmahnya, ya. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu seorang anak yang soleh selain harus berperilaku sesuai dengan ajaran Nabi, ajaran Islam, dan sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, juga harus selalu mendoakan kedua orang tua. Ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, setiap habis sholat jangan lupa Allahumma firli, ya Allah, dengan namamu ya Allah berilah ampun kepadaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan belas kasihilah keduanya, kama rabbayani shaghira, seperti apa